Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Bersyukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga sampai dengan saat yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin berbahagia, bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Aceh Besar, saat ini beliau mencanangkan bahwa salah satu program yang harus dijalankan terutama di lembaga pendidikan di sekolah adalah melakukan penguatan-penguatan di bidang keagamaan kepada para siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan hal ini menjadi salah satu bukti keseriusan beliau di dalam terus menjaga dan memberikan penguatan kepada generasi-generasi kita di Aceh Besar. Hadirin yang berbahagia, bahwa penguatan nilai-nilai keagamaan ini sangatlah penting kita lakukan di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan pelajar-pelajar kita, guna ke depan kita mempersiapkan generasi-generasi yang mempunyai pengetahuan agama yang kuat, sehingga mereka tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan apapun aliran-aliran yang masuk nantinya. Oleh karena itu, kepada kita semua tentu perlu memberikan dukungan dan doa kepada pimpinan kita dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik dan berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Hadirin berbahagia, bahwa ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini, maka tentu ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana tingkah laku, bagaimana pola pikir, bagaimana sepak terjang para generasi-generasi kita yang akan datang. Oleh karenanya, kepada mereka perlu dibekali dengan berbagai macam ilmu-ilmu agama, baik terkait dengan ilmu tauhid, terkait juga dengan ilmu fikih, terkait juga dengan ilmu tasawuf. Oleh karena demikian, mudah-mudahan kita berharap dengan adanya penguatan-penguatan nilai agama tersebut, maka anak-anak kita di sekolah, maka generasi-generasi kita di sekolah dapat menjadi generasi yang islami, generasi yang handal, yang tidak mampu dipengaruhi oleh apapun aliran-aliran yang datang kemudian hari. Hadirin berbahagia, bahwa terkait dengan penguatan terhadap para pelajar di sekolah, penguatan nilai-nilai agama terhadap para pelajar di sekolah, ini tentu menjadi hal penting dan juga menjadi anjuran di dalam agama kita, bahwa kita harus mempersiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika anak-anak kita tidak kita bekali dengan nilai-nilai agama, dengan ilmu-ilmu agama yang baik, maka tentu saja hal yang kita inginkan dari mereka, bagaimana menciptakan ketakwaan dari mereka, ini akan susah sekali untuk kita dapatkan. Karenanya dengan penguatan-penguatan yang kita lakukan, maka mudah-mudahan ke depan anak-anak kita, para pelajar-pelajar kita tentu menjadi pelajar-pelajar yang berkualitas, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, bahwa berkaitan dengan menuntut ilmu, banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan.
kepada kita supaya kita menjadi pegangan dan rujukan kita bersama. Bahkan Rasulullah menyampaikan, "Itlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka proses pemberian pembekalan ilmu kepada anak sebetulnya bukan hanya ketika mereka berada di bangku sekolah, tapi jauh sebelumnya ketika mereka di dalam ayunan pun, maka kita mulai menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada mereka dengan melakukan berbagai macam, misalkan ketika kita memboboninakan mereka, ketika kita menidurkan mereka, maka kita lafalkan dengan lafal-lafal, apakah salawatan, apakah zikir-zikir yang membuat mereka menjadi bahan bagi mereka untuk menjadi ingatan di masa yang akan datang. Dan juga ketika mereka mulai besar, maka nilai-nilai agama ini kita tanamkan juga di dalam keseharian mereka, baik di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari mereka bangun tidur dan juga tidur kembali, maka terus kita tanamkan nilai-nilai keagamaan ini kepada mereka. Bagaimana kita bisa memberikan pelajaran, memberikan ilmu, doa-doa yang harus mereka lakukan dan mereka baca ketika awal mereka beraktivitas. Setelah bangun tidur, kemudian mereka makan, mereka minum, mereka memakai pakaian, kemudian mereka melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya, menuju ke tempat-tempat lembaga pendidikan sekolah, maka semuanya perlu kita ajarkan dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Dan juga paling penting juga bahwa setiap saat, setiap hari, apakah di siang hari ataupun malamnya, maka kita harus senantiasa menuntun mereka untuk bisa selalu belajar ilmu agama dan belajar Al-Quranul Karim. Sehingga mudah-mudahan ke depan dengan demikian generasi-generasi kita, para pelajar-pelajar kita akan menjadi pelajar yang berakhlakul karimah, akan menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program yang sudah dicanangkan dan dicetuskan oleh Bapak Bupati Aceh Besar mendapat dukungan daripada kita semua, dan kita doakan supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.